Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gets Bayu Prestia. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil rangkuman saya bab 1 yang berjudul Introduction to Deep Learning from Logical Calculus to Artificial Intelligence. Yang pertama, awal dari jaringan saraf tiruan. Di sini adalah sejarah jaringan saraf dimulai dengan makalah Mani oleh Walter Pitt dan Warren McCulloch berjudul A Logical Calculus of Ideas Embedded in Nervous Activities dan dipublikasikan di Bulletin of Mathematical Biophysics. Warren McCulloch adalah seorang filsuf, psikolog, dan psikiater dengan gelar, tetapi dia akan bekerja di neurofisiologi dan sibernetika. Dia adalah karakter yang hidup, mewujudkan banyak stereotip akademis, dan karena itu adalah orang yang ingin tahu kepentingan bisa digambarkan sebagai interdisipliner. Dia bertemu tunawisma Walter Pitt pada tahun 1942 ketika dia mendapat pekerjaan di Departemen Psikiatri di Universitas Chicago dan mengundang Pitt untuk tinggal bersama keluarganya. Mereka seluruh tertarik pada Leibniz dan membuat mesin yang dapat menerapkan penalar logis. Kedua pria itu bekerja. Yang kedua adalah masalah Short. Pada 1950-an, konferensi Dartmouth berlangsung dan minat yang baru lahir bidang kecerdasan buatan di jaringan saraf terbukti dari konferensi itu nyata. Marvin Minsky, salah satu bapak dari pendiri AI dan peserta konferensi Dartmouth, sedang menyelesaikan disertasinya Princeton pada tahun 1954 dan judulnya adalah Jaringan Neural dan Masalah Model Otak. Tesis Minsky membahas beberapa masalah teknis, tetapi itu menjadi publikasi pertama yang mengumpulkan semua up-to-date hasil dan teorema pada jaringan saraf. Pada tahun 1951, Minsky membangun sebuah mesin. Yang ketiga ada dari ilmu kognitif ke pembelajaran mendalam. Tetapi gagasan tentang jaringan saraf tetap ada di benak hanya segelintir orang percaya. Tapi ada proses yang bergerak yang memungkinkan mereka kembali dengan gaya. Di konteks jaringan saraf tahun 1970-an sebagian besar lancar, tapi di sana kami ada dua tren yang akan membantu kebangkitan tahun 1980. Yang pertama adalah munculnya kognitivisme dalam psikolog dan filsafat. Selanjutnya ada jaringan neural di landscape AI umum. Kami telah mengeksplorasi kelahiran jaringan saraf dari logika filosofis. Peran psikologi dan ilmu kognitif berperan dalam perkembangan mereka dan keuntungan besar mereka untuk mengarus utamakan ilmu komputer dan AI. Sana adalah dua kelompok besar yang menyediakan klasifikasi formal AI yang digunakan dalam publikasi mereka untuk mengklasifikasikan makalah penelitian. American Mathematical Society atau AMS dan Association for Computing Machinery atau ACM. Subkelas AI adalah pemrosesan bahasa alami, representasi pengetahuan dan penalaran, perencanaan dan penjadwalan, metodologi pencarian, metode kontrol, filosofis atau teoritis dasar AI, kecerdasan buatan, terdistribusi, dan fisik komputer. Misi pembelajaran adalah kategori paralel dengan AI, bukan di bawahnya. Apa yang dapat disimpulkan dari kedua klasifikasinya adalah bahwa beberapa yang luas bidang AI. Di dalamnya semua bidang lainnya dapat dimasukkan. Yang pertama, representasi pengetahuan dan penalaran. Kedua, pemrosesan bahasa alami. Ketiga, pembelajaran mesin. Keempat, perencanaan. Kelima, sistem multi-agen. Keenam, fisik komputer. Ketujuh, robotika. Dan kedelapan, aspek fisiologis. Dan yang terakhir ada aspek filsafat dan kognitif. Sejauh ini kami telah menjelajahi jaringan saraf dari perspektif historis. Tetapi ada dua hal penting yang belum kami jelaskan. Pertama, apa arti kata kognitif? Istilah itu berasal dari ilmu saraf yang telah digunakan untuk mengkarakterisasi manifestasi luar dari perilaku mental yang berasal dari korteks. Apa tepat terdiri dari kemampuan ini tidak bisa diperdebatkan karena ilmu saraf
ini divisi atas aktivitas syaraf. Proses kognitif dalam konteks AI kemudian menjadi meniru proses mental apapun yang terjadi di korteks manusia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih ya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.